Halo, selamat siang teman-teman semuanya ya yang ada di komunitas maupun teman-teman yang belum bergabung di komunitas. Sebelumnya, izin perkenalan, nama saya Fauji. Pada kesempatan hari ini ya dan kedepannya saya itu akan share progres terkait iklan di Facebook Ads dengan sistem dropship. Karena ada beberapa orang yang bilang bahwa dropship ini pada saat ini itu sudah tidak prospek. Bisnis dropship itu sudah tidak potensial. Banyak sekali yang berbicara seperti itu. Nah, makanya ya, di sini saya akan share progress dari mulai riset produk, pembuatan landing page, membuat konten, sampai bisa mendapatkan hasil, saya akan share progresnya di YouTube Digital Strategi ini. Nah, makanya untuk teman-teman semuanya, yang baru melihat video ini, silahkan untuk disimpan dulu atau di-share dulu, boleh juga di-subscribe, supaya teman-teman di sini bisa mengikuti perjalanan saya untuk bisa mendapatkan penghasilan dari dropship. Nah, di sini langkah pertama saya akan riset dulu produknya. Nah, makanya di video ini saya akan fokus untuk share gimana caranya riset produk yang winning ya. Lebih tepatnya riset produk yang berpotensi winning seperti itu. Karena ada beberapa produk, teman-teman ya, yang kalau kita iklankan di Facebook Ads, audiens itu akan masuk ke fase consideration. Nah, maka dari itu, saya akan memberitahu kategori apa saja yang kalau diiklankan itu berpotensi winningnya lebih cepat, seperti itu. Nah, maka dari itu saya di sini akan langsung saja riset produk menggunakan salah satu tools ya. Nama toolsnya adalah My Ad Finder. Nah, simpelnya ketika teman-teman riset produk menggunakan My Ad Finder ini, kalian akan mudah sekali untuk mendapatkan produk yang berpotensi winning. Nah, kebanyakan dari kita ketika riset produk itu kan menggunakan galeri iklan seperti ini, teman-teman ya. Nah, saya akan perlihatkan dulu. Nah, ini adalah yang teman-teman sering gunakan, galeri iklan. Memang tidak salah, teman-teman ya, ketika teman-teman riset menggunakan galeri iklan. Tapi, teman-teman bisa lihat, ketika teman-teman riset menggunakan galeri iklan, itu tidak ada data yang bisa divalidasi lebih lanjut. Hanya ditampilkan yang pertama ID, ya, yang kedua tanggal mulai, platformnya, lalu di sini 10 iklan. Nama halaman, copywriting, dan juga konten. Selanjutnya landing page. Ini tidak bisa memvalidasi apakah produk ini laku atau tidak. Jadi, kalau teman-teman masih riset produk di sini, sekali lagi saya bilang tidak salah, tapi kita tidak punya data untuk memvalidasi apakah produk ini betul-betul laku di market atau tidak. Nah, makanya di sini saya akan kasih tahu cara yang lebih efektif dibandingkan teman-teman riset produk menggunakan galeri iklan. Nah, langkah pertama, silahkan teman-teman untuk membuka Facebook teman-teman di sini ya, seperti ini. Loginkan dulu kalau teman-teman belum login. Dan by the way, cara ini tidak bisa digunakan untuk teman-teman yang saat ini menggunakan handphone. Nah, jadi cara ini digunakan untuk teman-teman yang saat ini punya laptop ataupun PC, begitu. Nah, setelah kalian membuka Facebook seperti ini, kalian buka tab baru lagi, cari saja My Ad Finder. Nah, lalu nanti bakal ada paling atas My Ad Finder seperti ini. Nah, kalian tinggal tambahkan saja ke Chrome. Nanti otomatis bakal ada di bagian sini. Nah, setelah ditambahkan, nanti tampilannya itu tuh bakalan nggak kayak gini dulu, teman-teman. Kalian harus pin dulu supaya My Ad Finder-nya itu ada di sini. Setelah seperti itu, kalian tinggal buka saja Facebook-nya di sini, lalu kalian tinggal aktifkan aja fitur Show Only Ads. Dengan kita mengaktifkan fitur Show Only Ads, nanti yang berada di beranda kita itu semuanya postingan iklan, teman-teman. Nah, ini saya belum mengaktifkan, jadi kalian bisa lihat ya. Postingan itu random. Dengan kita mengaktifkan fitur Show Only Ads di sini, semua yang tampil di sini itu iklan, teman-teman. Nah, makanya kalian bisa riset produknya langsung di sini. Tapi sebelum kalian riset produk, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Terutama yang dimaksud dengan ciri-ciri produk winning. Produk winning itu ada ciri-cirinya, teman-teman ya. Kalau versi digital strategi, yang pertama iklan sudah tayang lebih dari 1 bulan. Yang kedua, total komentarnya 200 komentar. Dan yang ketiga, komentar hariannya 10-15 komentar. Kenapa sih patokannya harus dari ciri-ciri tersebut? Nah, nanti saya akan sampaikan juga ya. Nah, kalau kalian sudah mengaktifkan Show Only Ads di sini, tapi memang tampilannya loading kayak gini, nah jangan khawatir teman-teman, karena memang tools ini tuh gratisan, banyak orang juga yang menggunakan tools ini. Maka dari itu, kalau terjadi seperti ini, kalian tinggal Show Only Ads, auto scroll aktifkan, Show Only Ads nyalakan lagi. Seperti itu terus. Dan ini saya sampai lupa teman-teman ya, ketika kalian riset produk menggunakan My Ad Vendor ini, usahakan risetnya itu di pagi, siang, dan sore. Jangan di malam hari, karena kalau di malam hari ini akan membuat iklannya itu
tidak akan tayang karena kebanyakan advertiser tidak semuanya running 24 jam, teman-teman. Maka dari itu kalian risetnya di pagi, siang, sore saja. Nah, ini kalau tetap kejadian kayak gini ya gak apa-apa, teman-teman. So only aja di on off terus nanti juga bakalan muncul, teman-teman. Nah, tapi kalau seandainya tidak muncul juga gimana, Mas? Nah, ini jangan khawatir, pasti bakalan muncul, teman-teman. Nah, ini kan muncul. Langkah selanjutnya, kita tinggal langsung saja riset produk menggunakan ciri-ciri yang tadi. Yang pertama, iklannya sudah tayang lebih dari 1 bulan. Yang kedua, total komentarnya 200. Dan yang ketiga, komentar hariannya harus ada 10-15 komentar. Oke, kita akan analisa dulu untuk produk yang ini. Yang pertama kita lihat dari total komentarnya. Di sini kurang dari 200. Nah, kalau kurang dari 200, berarti, nah, ini bisa dikatakan bahwa produknya memang sudah jenuh. Kalau iklannya sudah lama tayang, tapi komentarnya tidak ada sama sekali, berarti demand di market itu kurang, teman-teman. Tapi gak apa-apa, kita akan buka dulu komentar untuk lihat komentar hariannya. Kita ubah dari paling relevan ke paling terbaru. Nah, ini komentarnya itu yang terbaru 4 minggu, 2 tahun, 8 minggu, 1 tahun. Nah, ini menandakan bahwa produknya sudah jenuh. Audiensnya sudah jenuh. Sudah sering melihat iklan tersebut secara berulang-ulang, teman-teman. Nah, kalau memang kejadiannya seperti ini, kalian jangan ribet. Tinggal di-scroll saja ke bawah, cari produk yang lain, teman-teman. Dan ada juga kategori produk yang bisa teman-teman jalankan, ya, supaya winning produknya lebih cepat. Nah, tapi untuk kategorinya apa saja, saya tidak bisa bahas di sini, teman-teman, karena itu adalah bagian dari kelas privat, teman-teman. Nah, selanjutnya, di sini saya akan scroll lagi. Ini ada produk lakban anti bocor ya. Komentarnya kurang dari 200, tapi gak apa-apa, kita coba lihat dulu dari segi komentar hariannya. Komentar hariannya juga udah lama-lama. Nah, ini menandakan bahwa produknya sudah jenuh. Karena memang produk lakban anti bocor ini tuh saya juga sudah mainkan 2 tahun yang lalu ya. Sampai saat ini ada juga orang yang memainkan. Wajar lah kalau produknya memang sudah jenuh, begitu. Nah, kita scroll lagi ke bawah, teman-teman ya. Dan ini saya sampai lupa lagi, teman-teman. Kalau kalian baru pertama kali menggunakan My Ad Finder ini, tools My Ad Finder ini, kalian iklannya itu gak bakalan kayak gini. Kebanyakan iklannya itu donasi ataupun judi online. Lalu bagaimana caranya supaya iklan yang muncul di beranda ini tuh sesuai apa yang kalian cari. Kategori produknya, tidak judi online ataupun infak. Nah, cara tersebut saya bagikan di kelas privat. Jadi kalau teman-teman berminat untuk bergabung di kelas privat, silahkan untuk konsultasi dulu ya di bawah sama saya. Seperti itu. Nah, kita scroll lagi. Di sini ada alat jet cleaner. Komentarnya 83. Oke, kita skip aja biar lebih cepat ya. Nah, ini sepanjang saya scroll, teman-teman, kalian bisa lihat semuanya iklan. Karena saya mengaktifkan tool My Air Finder tadi. Nah, ini paling relevan. Ini tidak ada ya filternya. Kita skip saja. Cari lagi. Usahakan cari produk yang termasuk produk kebutuhan ya, bukan keinginan. Kenapa? Karena produk kebutuhan itu mudah sekali untuk winningnya, teman-teman. Karena orang beli itu karena butuh, bukan karena ingin. Bedanya kalau karena ingin, itu audiens bakal masuk ke fase consideration. Contoh, saya jualan jaket. Nah, audiens biasanya ketika melihat iklan jaket saya, mereka akan masuk ke fase consideration ataupun pertimbangan. Wah, ini jaketnya bagus, tapi di rumah masih ada nih. Yang terjadi seperti apa? Yang terjadi biasanya iklannya di-skip, begitu. Nah, kalau sudah mentok seperti ini bagaimana Mas Puji? Kalau sudah mentok seperti ini ya kalian tinggal refresh saja, tapi refreshnya di bagian sini ya, bukan di bagian sini. Sebetulnya bisa juga di bagian sini, tapi kalian harus mengaktifkan lagi toolsnya, seperti itu. Nah, saya akan coba dulu untuk di bagian home ini. Nah, ini kan ke refresh lagi tuh. Nah, kalian tinggal riset lagi produknya di sini. Di sini ada apa nih? Ada tongkat tongsis ya, lebih tepatnya kita coba komentarnya 3,3 ribu. Komentar hariannya kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 komentar dalam 1 hari. Nah, ini menandakan bahwa demand untuk produk ini tuh banyak sekali, teman-teman. Apalagi kalau kita cek di hari berikutnya, di besok hari, ternyata komentarnya tetap ada banyak, teman-teman, dalam 1 hari. Nah, ini sudah dipastikan bahwa produknya bagus. Bahwa produknya itu berpotensi untuk winning. Tapi kalau kalian ini langsung mengiklankan produknya tanpa optimasi hal-hal yang lain, ini juga bakalan boncos. Contoh nih, saya sudah kasih tahu ya bahwa ciri-ciri produk winning itu sudah tayang iklannya lebih dari 1 bulan, lalu total komentarnya 200 dan komentar hariannya 10 sampai 15 komentar. Setelah itu kalian iklankan produknya.
saya pastikan akan boncos, teman-teman. Karena bukan hanya produk saja yang harus dioptimasi, konten juga harus, copywriting juga harus, ya, landing page apalagi, dan juga semuanya itu harus dioptimasi, bukan hanya produknya saja. Seperti itu. Nah, tapi pada intinya balik lagi ke materi yang tadi, di sini kalian sudah mengetahui bahwa produk ini tuh adalah produk yang berpotensi winning. Ini bagus, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya seperti apa? Langkah selanjutnya kalian tinggal riset kompetitornya. Ada berapa orang yang mengiklankan produk ini di Facebook? Kenapa harus riset kompetitor? Supaya kalian bisa tahu apakah peluang kalian untuk memenangkan lelang itu tinggi atau kecil. Karena Facebook Ads itu sendiri berjalan dengan sistem lelang, teman-teman. Kalau terlalu banyak kompetitor yang mengiklankan produk yang sama dengan anggaran yang sama, penargetan yang sama, diiklankan di platform yang sama, yang terjadi nanti biasanya biaya per 1000 tayangan ataupun cost per mil atau CPM itu bakalan tinggi. Kalau CPM tinggi, artinya impresi kita gak maksimal. Kalau impresi kita gak maksimal, klik iklan kita juga bakal sedikit. Otomatis, biaya per klik kita bakalan tinggi. Kalau klik kita sedikit, artinya traffic yang masuk ke landing page kita juga makin sedikit. Kalau sedikit audiens yang masuk ke landing page kita, artinya tingkat konversi juga itu bakal jadi sedikit. Makanya penting sekali untuk riset kompetitor, teman-teman. Nah, maka dari itu, ya di video kedua nanti, saya akan share gimana caranya untuk riset kompetitor dengan baik dan benar, teman-teman. Supaya peluang kalian untuk bisa memenangkan lelang di Facebook Ads itu lebih tinggi. Sehingga produk yang kalian iklankan di Facebook itu akan mudah sekali untuk winning, begitu ya. Nah, tapi pada kesempatan di video ini saya tidak akan mengiklankan produk ini, teman-teman. Saya akan mengiklankan produk lain dan sekali lagi saya akan share progresnya dari awal ketika riset produk sampai nanti ketika produk ini menghasilkan. Begitu, teman-teman. Nah, tapi untuk produknya saya akan rahasiakan dulu ya. Nah, tapi pada intinya di sini kalian sudah mengetahui bahwa riset produk itu tidak hanya harus di galeri iklan, tapi kalian bisa menggunakan tools-tools yang seperti ini. Dan ini adalah salah satu cara riset produk saya. Ada banyak sekali cara riset produk yang saya gunakan, teman-teman. Nah, kalau kalian betul-betul pengen belajar dari nol, dibimbing sama saya secara Zoom, kalian bisa ikut program kelas privat. Karena di sana kalian bukan hanya menonton video saja, tapi balik lagi, pembelajarannya via Zoom dan kalian bisa konsultasi seumur hidup. Dan saya pastikan untuk kalian bisa mendapatkan goals dari iklan di Facebook Ads itu akan tercapai. Kenapa? Karena balik lagi, kelas ini bukan kelas biasa tapi bimbingan seumur hidup. Seperti itu. Nah, nanti jika teman-teman pengen ada yang mau ditanyakan, ada yang belum dipahami, ataupun ada permasalahan-permasalahan di iklannya, itu bisa dikonsultasikan. Nah, buat kalian yang kepo untuk ikut program kelas privat ini, silahkan klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi box di bawah video ini, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan di video kali ini. Dan di video selanjutnya saya akan share gimana caranya untuk riset kompetitor dan juga riset suppliernya.